Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri walul udatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iwan doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjalankan ibadah, sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya, serta istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Iwan mengambil tema sedih secukupnya, bahagia sewajarnya, bersyukur seterusnya. Kutipan motivasi yang menganjurkan untuk merasakan emosi dengan keseimbangan, tidak berlebihan dalam kesedihan dan kebahagiaan, serta selalu memiliki rasa syukur yang mendalam dan berkelanjutan atas segala hal yang diterima dalam hidup, baik dan buruk bagi seseorang. Makna dan pesan utama dalam topik ini adalah mengakui bahwa kesedihan adalah bagian dari kehidupan, tetapi harus dihadapi dengan tidak tenggelam secara berlebihan, sehingga kesedihan tersebut tidak mengendalikan diri. Menikmati kebahagiaan secukupnya, tidak berlebihan dalam kesenangan, dan tidak menjalankan kebahagiaan sebagai satu-satunya tujuan hidup yang membuat lupa diri. Memiliki sikap syukur yang selalu ada tanpa henti, baik dalam kondisi susah maupun senang, karena rasa syukur merupakan kunci untuk kebahagiaan yang sejati dan ketenangan hati. Memahami bahwa hidup akan selalu ada pasang surutnya dan penting untuk menerima apa yang terjadi dengan ikhlas. Mencari sumber kebahagiaan dan kepuasan dalam diri sendiri bukan tergantung pada hal eksternal seperti orang lain atau materi. Melihat setiap kejadian, termasuk masalah dan kesalahan, sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Berlatih berpikir positif dan mengubah pandangan terhadap masalah agar dapat menemukan hikmah di setiap situasi. Jika sedang bersedih, bersedihlah dengan iman yang kuat kepada Allah agar kesedihan yang kita dapati tidak menjadi kesedihan yang berlebihan, kesedihan yang masih bisa dikendalikan. Sebab kesedihan yang berlebihan akan membuat seseorang merasa stres, bahkan frustasi. Berbahagialah seperlunya, jangan terlalu berlebihan. Sebab jika kau terlalu bahagia, jatuhnya kau bukan berbahagia tapi bersenang-senang. Dan bersenang-senang itu cenderung pada sesuatu yang tidak baik, bisa membuatmu lupa diri. Namun jangan lupa untuk selalu bersyukur kepadanya sebanyak-banyaknya agar kau bisa merasakan nikmatnya hidup dengan banyaknya bersyukur. Siang dan malam akan terus silih berganti, begitupun bahagia dan sedih. Jika kamu sekarang bahagia, ingat kamu akan menghadapi kesedihan setelahnya. Jika kamu sedih sekarang, ingat kebahagiaan akan segera menghampirimu. Tidak ada satupun yang bisa menghindari roda kehidupan ini. Tapi yang terpenting bagaimana kita menyikapi ketika bahagia dan ketika sedih. Pikirkanlah bagaimana caranya ketika kita bahagia
jangan sampai lupa daratan, dan juga lupa langit, dan pikirkanlah bagaimana caranya ketika sedih tapi hati tetap bahagia. Saat kita bahagia, maka berbahagialah secukupnya. Jangan berlebihan sampai mengambil ini itu, mau ini mau itu. Dan ketika sedih, sedihlah seperlunya, jangan berkepanjangan dan jangan pula diratapi. Pengen menangis, silakan menangis. Cukup beberapa saat saja menangisnya. Setelah itu tersenyumlah kembali. Tanpa kita sadari sebenarnya kebahagiaan itu sepenuhnya ada dalam controlling diri kita sendiri. Kalau kita ingin tetap bahagia di saat sedih, maka ubahlah sudut pandangmu saat melihat permasalahan yang ada. Jangan menganggap bahwa musibah yang sedang Anda alami adalah suatu kesengsaraan seumur hidup. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yahilu lakum antaritsun nisa karha wala tadluluhuna litazhabu bibadli ma atatimuhuna ila ayatina bifahis yatim mubayinah wa asiruhuna bil ma'ruf fa ingkar rihtum muhunna fa asa an takharu say'awai yaz'allahu fihi khairun kasiro, yang artinya, hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat 19. Sedih adalah emosi negatif, bersyukur adalah perasaan berterima kasih, dan bahagia adalah perasaan senang. Meskipun ketiganya adalah emosi yang berbeda, rasa syukur dapat menjadi kunci yang mencapai kebahagiaan, bahkan di tengah kesedihan, dengan mengubah sudut pandang dan menghargai hal-hal yang dimiliki. Bersyukur dalam berbagai hal bisa menjadi perenungan untuk selalu mensyukuri segala sesuatu. Dengan selalu bersyukur bisa membuatmu merasa lebih tenang dan bahagia. Ada banyak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita lahir hingga sekarang. Hal tersebut tentu perlu disyukuri. Memang terkadang susah untuk mengucapkan syukur, terutama saat sedang menghadapi masalah. Namun, selalu bersyukur sangat penting agar jiwa dan ragamu merasa tenang. Beragam cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan syukur kepada Tuhan, baik dengan perbuatan maupun ucapan. Seringkali perasaan sedih, bahagia, dan bersyukur hadir bergantian dalam hidup. Rasa syukur dapat menjadi kunci untuk merasakan kebahagiaan, bahkan di tengah kesedihan, karena syukur membantu kita lebih menghargai kehidupan, melepaskan stres, dan membangun ketahanan menghadapi kesulitan. Rasa syukur berkaitan erat dengan peningkatan kebahagiaan. Dengan bersyukur, otak melepas dopamin dan serotonin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, sehingga membuat kita lebih tenang dan positif. Mengungkapkan syukur di tengah kesulitan adalah tindakan yang kuat. Ini adalah pengingat bahwa bahkan dalam cobaan
Ada hal yang baik yang bisa disyukuri seperti kekuatan untuk melalui proses tersebut atau pelajaran yang didapatkan. Ucapan rasa terima kasih kepada Tuhan setiap hari, misalnya setelah bangun tidur, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan kehidupan. Tuliskan hal-hal kecil yang membuatmu tersenyum setiap hari untuk melatih diri menghargai hal-hal yang baik dalam hidup. Berbagi dengan orang lain adalah cara lain untuk mengekspresikan rasa syukur dan membantu orang lain yang membutuhkan. Bandingkan diri dengan orang yang kurang beruntung untuk menyadari betapa beruntungnya diri sendiri yang dapat meningkatkan rasa syukur. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sayangilah para jamaah dan hadai tolan. Cintailah kami semua, ridhoi kebersamaan kami, ya Allah. Rahmatilah kaum muslimin wal muslimat, pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Allahumma barik li fi auladi wala tadkhuruhum li ta'atik warzuqni birahum. Ya Allah, berilah keberkahan kepada anak cucu kami, jangan Engkau timpakan mara bahaya. Berilah taufik untuk taat kepadamu dan karuniakanlah rizki baginya berupa bakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, kami banyak dosa, namun kami yakin ampunanmu lebih luas dibandingkan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan bertobat. Berilah kami kesempatan bertobat sebelum kami kembali, ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang sering melalaikan sholat. Maafkan kami, ya Allah, yang jarang membaca Al-Quran. Ya Allah, maafkan kami yang masih sedikit dalam berbuat kebaikan. Ya Allah, maafkan mata kami jika sering melihat yang haram. Maafkan mulut kami yang pernah menyakiti orang lain, sering gibah membicarakan aib orang lain. Ya Allah, jangan Engkau penuhi lisan kami karena sering gibah terhadap keburukan. Ya Allah, jangan Engkau penuhi lisan kami karena sering gibah terhadap keburukan kepada sahabat kami. Ya Allah, ampunilah tangan kami jika pernah menyentuh yang haram. Ampunilah perut kami jika pernah makan dan minum yang haram. Ya Allah, kami memohon kepadamu ampunanmu lebih besar dibandingkan dosa kami. Dosa kami tak terhitung banyak, tapi kami yakin ampunan rahmatmu lebih luas dibanding kesalahan kami. Allahumma fir lana wali walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah sebagaimana mereka menyayangi kami saat kami masih kecil. Ya Allah, ampunilah dosa kami di rumah tangga kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami di keluarga kami. Maafkan kami jika belum menjadi istri dan suami yang baik. Ya Allah, maafkan kami jika belum bisa menjadi ayah yang baik dari anak-anak kami. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami yang sakinah mawadah warahmah. Ya Allah, anugerahkanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami yang soleh dan soleha. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Ya Allah, ya Allah, kami yang sedang Kau uji, kuatkanlah hati kami. Ya Allah, kami yang sedang sulit, mudahkanlah, lapangkanlah. Ya Allah, istri kami, besan kami, saudara-saudara kami, anak istri kami yang sedang sakit, sembuhkanlah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memperbaiki diri kami yang terdahulu. Ya Allah, istiqomahkan kami di jalan ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa baraka fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afaidal hisab. Ya Allah, seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami mohon wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khotimah. Akui kami menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kami mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kami berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertobat kepadamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.